Gibran juga yang sebelumnya melanggar. Nah, Iya karena habis dia itu jalan. dibikin lagi peraturannya, dilanggar Ditegasin. lagi. Secara gimmick dia gitu-gitu nggak etis. Ya. Dia kan nunjuk Caimin, enak ya jawabnya sambil lihat catatan, dia sibuk ngapalin gitu. Data analisnya ini dia bisa tahu serangan dengan sentimen apa yang paling sering kita balas komennya. Halo teman-teman Main TV. Yes. Hai Rio. Hai, kembali lagi di Trust Issue. sama gua Rio. Sama gue Shalimar dan di sini kita ditemenin sama Mas Viko. Ada boleh tepuk tangan gitu apa sih kok? Jadi tadi kalian udah opening ya? Iya. Oke, gue closing. Terima kasih sudah menonton. Lucunya udah di depan aja dia. Nah, gitu dong. Guys, jadi seminggu ini banyak banget yang seru. Oh, pesta. Padet nih, padet Pestanya kita rasakan banget nih. Enggak, lu pesta sama siapa? Demokrasi. Capek. Jadi gini Mas Viko. Bener. Seminggu ini. Bener dia. Iya tapi kan bukan seminggu ini aja itu doang, Ya, Cong. maksudnya Itu kan panjang. Bagi kita atau gue ngerasa banget pestanya berasa banget karena Apalagi seminggu ini kegiatannya banyak banget Iya, ya. itu. Ada debat cawapres. Ya, itu. Ada debat keempat, debat cawapres. Yes. Terus ada apa lagi? Oh, kampanye akbar, guys. Kampanye akbar ada di Bandung. sama satu sama lagi di Sidoarjo. Terus pecah banget itu. Pecah luar Pecah biasa. banget. Terus ada ulang tahun Ibu Megawati, Yes, Presiden Ibu, kelima. Boleh Ibu ngucapin Nah, di sini? silakan. Ya, Saya Ibu, sih udah. Saya mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Amin ya Menjadi robbal alamin. selalu menjadi apa ya panutan kita. Amin ya robbal alamin. Pokoknya ibu yang terbaik, panjang umur terus. Sukses terus. Tetap nggak bakal dapat jatah Iya, menteri ya. memang saya tahu. Aman, sip. Nah, gila dipotong lagi aja. Ya. Baru mimpi loh. Ada ya orang mimpi dipotong di situ. Ini baru harapan loh. Mas, Ini dia tuh simbol dari realita. Realita kan kejam. Iya itu ya. pedes bener gitu. Bukan kok. Dia simbol dari ibu tiri. Lebih kejam dari ibu kota. Mas Viko, Ya, nonton nggak debat cawapres? nonton. Gimana? Menurut Mas Viko gimana? Nggak tahu ya daripada. Dexer apakah? Dateng host benerannya. Ya. Sorry ya, gua. Sekali maaf ya. Maaf. Jadi guys kita ganti DJ Doni nih. Alhamdulillah nih guys, hari ini Iya. host yang biasa kayaknya udah di-cut. Udah dijemput sama Intel soalnya. Jadi kadang-kadang. gara-gara trust issue dijemput Intel. Udah Ana. Oke, bye. Ih lu suka banget gua gak ada emang. Terus Mas Viko. Gimana nih? Debat kemarin. Nggak tahu begitu mulai debat tuh kayak meyakinkan banget, kayak Caimin juga performnya bagus gitu. Yes. Gibran juga meyakinkan, Prof Mahfud emang dari awal udah bagus. Cuma mulai ke tengah dan ke belakang tuh substansinya udah mulai hilang, terus kayak fokus di gimmick gitu. Jadi lawakan. Iya, jadi aduh, maksudnya kan debat itu kan dibikin bukan buat sekedar ada doang ya, maksudnya Iya. debat itu dibikin buat nyampein gagasan. Betul. Gitu, maksudnya daripada nyampein gagasan mereka kayak lebih itu heboh loh. sama ngegimmick ya. Iya enggak. Jadi Gue ngelihatnya lebih kayak mikirin banking buat konten TikTok gitu. Nah. Kayak, ini kayaknya Banking kalau gue buat gini konten FYP nih. TikTok. Iya. Banking Gue gini tabungan ya. FYP nih, gue gini FYP nih, aman konten seminggu. Iya, gue nanti di-cut 15, 30, 1,5 ya gak aman. Itu berarti suruhan udah ya. Ntar gini aja gitu. Karena itu kan maksudnya terbukti dari begitu debat cawapres yang kedua itu di debat keempat. Ya. Yang debat kan Caimin, Prof Mahfud, Gibran. Oh, Gibran. Yang trending di Twitter Viko, Coki, Abdur, Tom Lembong. Ya, Tom Lembong. Bapak, Iya lagi bener. Iya lagi bener. Bapak selamat ya Pak ya. Tanpa disengaja Bapak langsung puff aja. Nah, tapi kalau lu nonton nggak? Gue nonton. Lu tau nggak? Menurut lu apa nih vibe-nya, vibe enak nontonnya atau jadi kayak ada apaan sih? Awalnya kayak apa? Awalnya gua ngerasa ini nih akan suatu hal yang Keren beda. nih, asik nih. Sampai ini ceritanya gue sampai ngumpulin saudara-saudara gue nih pengen hype-nya berbeda aja walaupun kita nontonnya di TV gitu biasa ya gitu. Ketiduran gue udah males banget ke tengah-tengahnya tuh. Ah gile. Jadi akhirnya gue ulang lagi di YouTube. Jadi kayak karena itu udah males gue. Ada yang Gibran keluar dari podium saat dia menyampaikan.
saat dia menyampaikan dan dia keluar podium itu kabarnya itu sama KPU lagi mau dikaji tuh karena itu sebenarnya nggak boleh. Lah karena memang dari awal host, presenter atau apapun yang di TV itu udah ngomong bahwa nggak boleh. Lah memang hanya berada di belakang podium saat menjawab atau memberikan pertanyaan atau menanggapi tanggapan. Dan lu kalau jeli ya sebenarnya peraturan itu ada karena Gibran juga yang sebelumnya melanggar. Nah, habis itu dibikin lagi peraturannya dilanggar lagi. Yang bikin peraturan padahal bapaknya loh. Ya, bisa diatur. Enggak, iya maksudnya bapaknya udah nyaranin ke KPU supaya ada peraturan ini. Terus Gibran masih tetap melanggar. Itu pulang dipanggil nama lengkap tuh. Apa? Gibran Rakabuming gitu. Kan kita kalau dipanggil bapak kita nama lengkap udah pasti nama salah lengkap aja. Udah pasti punya masalah. Udah mau disidang ada apa gitu. Kan bapak kita biasa manggil ujung nama kita doang. Yo. Kalau pakai nama lengkap Raka kayak resepsionis apa itu? Raka. Aduh ya Allah. Gibran Rakabuming Raka. Iya ya 2 kali loh berarti dia melanggar itu ya. Nah 2 kali itu yang di yang kecil, debat doang. yang di debat doang yang lain. Banyak sama bener. Bawaslu berapa kali. Ya tapi Bawaslunya yang dimarahin. Biasa itu. Nah terus kan ada sempet nih yang trending di mana-mana juga pada saat dia melakukan gimmick yang banyak orang bilang itu nggak etika sama sekali. Yang terhadap orang tua Bu. Apaan tuh? Ya maksudnya tidak menghormati walaupun Prof Mahfud ya. Itu walaupun gak ada pembenaran buat itu. Kalau buat gue gak ada pembenaran buat itu. Dan abis itu dia nge-gimmick kayak gitu buat gue tuh disrespect terhadap lawan bicaranya. Siapapun itu terlepas dari mau itu. seumuran mau apapun. Iya. Maksudnya kalau konteks lagi bercanda gimana sih Mas Viko kalau lagi bercanda sih lo santai aja gitu. Mana bro jawaban lo gitu. Tapi kalau ini kan gimana sih dia gayanya tuh? Ih kesel tuh. Gue kan tadi ikutin dia ya. Terus sama itu Mas Viko menanggapi itu gimana? Apakah kan maksudnya gini, kan banyak juga orang komen gini, gue juga komen gitu sih, ini debat bukan stand up comedy. Sebagai seorang stand up comedian, sebagai komika, coba dari sisi komika itu lucu apa malah lo gimana Mas Viko? Di situ kan kebetulan pas debat cawapres tuh saya nonton live di Mata Najwa kan, nonton live di Mata Najwa sambil ngediskusiin. Iya. Abis adegan itu keluar tuh, tadinya saya santai nonton di Mata Najwa santai, begitu dia ngelakuin gitu-gitu tuh, saya udah sampai live kan, direkam ekspresi saya tuh saya bilang ngapain lu ngelakuin gitu-gitu gitu, maksud gua lu cawapres apa Sun Gokong? Ya, tarik kitab suci. Keras sakti. Dari Solo jalan ke barat. Dari Solo lagi dari barat Solo dia jalan ke barat. Kan ke Jakarta jalan ke barat. Ya Allah, emang bener juga ya. Itu jadi itu posturnya merendahkan sih. Itu kan gue nonton di situ bareng 3 pendukung yang lain. Maksudnya bareng 2 pendukung yang lain kan, ada pendukung 01, ada pendukung 02. Bahkan si pendukung 02-nya Coki nambahin jokes gue saking ya itu kocak gitu. Coki bilang ini kalau ditahan 2 menit lagi bakal ada backsound deng 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 deng. Itu 2 detik lagi ditambahin ada backsound teng teng teng. Opening Sun Gokong. Ya beneran dong. Kalau ada gimmick kalau ditambahin lagi waktunya. Kalau ditambahin lagi ditahan lagi 5 menit lagi Dewi Kwan Im datang. Itu ditahan 10 menit lagi Dewi Kwan Im datang. Masih banyak penderitaan di dunia, maafkan hamba. Tuh tanyanya jadi patkainya siapa? Neng. Udah mulai lengkap nih. Yang terakhir jadi patkainya siapa? Ya kakak kedua. Ya. Nah terus kan ada itu yang dia ngomong soal salah satu debatnya adalah soal iupnya yang illegal logging. Ya. Nah, gimana mau kan ilegal kagak? Kita jangan kagak ada izinnya. Ke iup dulu, jangan iup dulu ya. Ilegal sama legal kan? Iya ilegal sama legal kan. Kalau legal kan semuanya surat-suratnya lengkap, administratif. Ini ilegal dong. Kita ngomongin ilegal. Yang ilegal. Suratnya di mana Bambang kalau ilegal? Mungkin surat cinta? Oh surat cinta kepada aparat. Yes. Ada tuh surat kan. Tapi menurut Mas dia ketawa aja. Iya. Dia lagi mikir apaan nih. Enggak iya dia lagi mikir nih berdua ngapain sih gitu. Balikin host yang lama gitu. Enggak dia lagi dijemput. Kan? Enggak udahlah. Enggak gak tahu ya gue ngelihatnya. Maksud gue dari segala sisi yang pengen ditampilin sama
Mas Gibran tuh menurut gue nggak ada yang kena sih. Maksud gue secara gimmick dia gitu-gitu nggak etis. Ya. Tapi emang gue balikin. Gue balikin. Ya, tapi kan maksudnya yang itu kan sebenarnya apa sih? Kita aja ngelihatnya malu gitu. Orang awam ya. Nah masalahnya yang bisa malu itu yang dari awal punya etika. Iya. Masalahnya dia kan emang dari awal kagak ada etikanya, benar juga. Secara gimmick nggak etis, secara substansi yang mau disampaikan nggak masuk, nggak kena. Makanya dia mau nyampein materi bahwa tambang-tambang ilegal itu tinggal dicabut iupnya. Maksud saya kan kalau ilegal berarti nggak ada iupnya kan. Benar. Jadi gimmicknya nggak kena, materi yang mau disampaikan nggak kena gitu. Jadi gini mungkin Mas Viko, sorry saya potong. Mungkin dia udah kepikiran gimmick, jadi jawabnya udah ngelantur. Sama seperti waktu dia jawab program asam kan berarti dropnya banyak nih. Yang pertama asam sulfat. Susu. Itu udah salah. 400 juta anak-anak. Sedangkan masyarakat Indonesia aja baru nyampe 300 juta. Makanya. Terus yang sekarang adalah pada saat dia bilang ilegal cabut aja iupnya gitu. Jadi soalnya ngafalin banyak benar. Betul. Soalnya ngafalin. Makanya hafalan jadi sih. Jadi kalau hafalan kan gitu. Soalnya dia benar-benar nggak tahu. Yang nggak jalanin dia nggak tahu. Makanya kan ada istilah bijak yang bilang kalau kalian nunjuk orang pakai satu jari itu 4 jarinya balik ke kita. Dia kan nunjuk Caimin. Enak ya jawabnya sambil lihat catatan. Dia sibuk ngapalin gitu. Iya. Oh dan ini catatan tuh boleh ya? Ya yo di peraturannya catatan tuh boleh. Boleh, nggak ada larangan. Benar, yang dia langgar itu benar dia keluar dari podium. Itu sudah diingatkan. Untuk semua cawapres yang ikut berdebat kan itu tidak boleh menyampaikan dengan meninggalkan semua podium. Jawab dan tanggapan hanya di belakang podium. Dan emang namanya debat emang nggak pernah ada larangan untuk bawa catatan. Justru catatan itu penting supaya yang data mau kita sampein itu nggak salah gitu. Dan sebagai pointers kan? Atau pointers atau mungkin pertanyaannya biar nggak lupa. Iya, pertanyaan dari lawan ya kan? Iya, dari lawan kita catat. Nah, ngomong-ngomong soal podium. Apa tuh, Bu? Ada seru-seruan kita kampanye akbar Pak Ganjar Mahfud. Ada slang kemarin di Surabaya, di Bandung. Terus pas banget lagi, pas ulang tahunnya Ibu Mega juga tuh. Yes, betul banget. Itu seru banget sehari sebelumnya. Dan ibu langsung yang menyenangkan dari acara itu kemarin adalah bahwa sebenarnya memang kita jarang melihat citra Ibu Mega yang fun. Seasik itu. Betul. Karena bisa asik loh ibu tuh. Nggak tahu kenapa orang-orang di inner circle kitanya sendiri, orang-orang di circle dalamnya sendiri nggak banyak yang mau ngangkat itu gitu. Maksud gue kayak kita tuh kan mau ngelihat Ibu Mega ngobrol sama cucunya, mau ngelihat Ibu Mega happy, datang party. Kita selama ini kan yang di framing adalah yang nge-highlight Ibu Mega karena bukan kita. Betul. Yang lain, tim-tim lain yang nge-highlight Bu Mega lagi bicara salah ngomong gitu pokoknya kayak gitu-gitu langsung di blow up. Nah begitu Bu Mega ulang tahun dan kemarin partinya sangat menyenangkan itu kayak humanis gitu. Bahwa ternyata dia ini pengalaman pribadi ya. Kalau gue pengalaman pribadi ya, orangnya tuh lucu tahu, seneng ketawa orangnya. Dan dia tuh bisa menertawai, dia kayak nenek gue sih. Dia bisa menertawai kekonyolannya dirinya dia sendiri gitu. Jadi orangnya tuh biasa gimana sih. Cuman ya itu tadi yang kata Mas Viko, diangkatnya tuh selalu yang gitu. Dan kemarin banyak dari lawan yang komentarnya itu juga joget. Mohon maaf, kita pada tempatnya. Emang bukan gimmick. Loh, emang harus joget. Lah iya, emang pada tempatnya lagi pesta, lagi seru-seru. Masa pesta lu diem aja, kenapa patah hati? Itu kan gitu. Makanya itu kalau itu pesta oke. Jadi emang seru banget ya. Terus ada yang Sidoarjo juga rame ya. Sidoarjo juga rame banget. Alhamdulillah antusiasnya masyarakat untuk di Jawa Barat dan di Jawa Timur untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud berarti luar biasa. Luar biasa. Abis ini ada Jogja. Ada Jogja, ada Solo, ada Jakarta juga. Pasti nggak akan kalah ramenya. Serunya. Bukan main, bukan main. Yes. Yang di Jakarta di GBK kan? Iya. Iya. Itu bukan di 8 Blok S.
Itu tanggal berapa nanti bisa dicek di Lapangan Blok S mah kelasnya bukan kampanye Iyalah. Akbar, Tarkam. Pensi, jatuhnya pensi. Ibu SMA mana dibikin di Blok S? Iya ya Allah SMA ya nonton slang. Si Seleng juga patut dikagumi, Apresiasi. patut diacungi jempol karena gentle banget gitu. Maksudnya dia punya Salah satunya. punya posisi yang sangat baik, sangat mendukung, yang tidak perlu berpikir keras untuk menyambung hidup. Ya betul. Betul Dan banget. dia meriskikan itu dengan mundur dari jabatannya. Yes, itu baru banget. dia Dari mau komisaris, barulah dia masuk Deklarasi. ke deklarasi dukungan. Bu, itu yang dibilang hidup pilihan. Bener gak? Dia memilih, ya maksudnya walaupun pilihan, tapi Iya. dia gak pernah takut untuk memilih yang benar gitu Iya, maksudnya. benar. Dan setelah itu rame banget soal Pak Jokowi nih malahan. Pada saat Pak Jokowi bilang Pak Presiden, presiden, menteri, Ya. semua tuh boleh ikut kampanye. Sebenarnya benar, karena berdasarkan undang-undang boleh. Yang gue tahu mereka punya hak milih doang kalau kampanye. Kampanye boleh. Oh, boleh ya? Nah, kampanye itu ada undang-undangnya. Oke. Nanti ada di bawah sini nih undang-undangnya. Oh ribet, editor lagi dikerjain. Biarin Enggak, tugasnya Divi. Justru itu kan yang beredar secara umum. Kemarin keren banget Bang Adian tuh muncul Heeh. dengan dipelajari lagi lebih detail poinnya Ya, bahwa presiden boleh kampanye berkampanye asal dia yang maju sebagai calon presidennya. tuh. Oh. Jadi Jadi ada ketika poin-poin nih. ketika Yes. dia adalah petahana, Ya. dia boleh kampanye. Ya. Ketika dia bukan petahana dan sudah melewati batas kepemimpinannya, kan Ya. udah 2 periode. Dua Betul. periode. Dia nggak bisa nyalon lagi. Iya betul. Nah, kalau dia mau kampanye mendukung calon presiden yang lain, dia harus cuti. Nah, Dan Itu. dibilang ketika presiden mendukung itu tidak boleh menggunakan apapun atribut kenegaraan nggak boleh. Fasilitas kenegaraan juga nggak boleh. Ya karena kan jatuhnya harus cuti dulu Bu. Exactly gitu. instrumen kenegaraan nggak boleh. Juga nggak Ya boleh. masa Sementara- orang cuti pakai mobil kantor. Ember. Mau cuti pakai mobil kantor nggak mungkin. Makanya. Iya. Sementara yang dilakukan adalah ya kemana-mana kan masih sebagai presiden. Ya masih menjabat, ada title-nya sebagai Tanpa ada presiden. cutinya. Yes, Tuh, yes. Termasuk para menteri berarti dong ya. Iya. Menteri kan juga pada gitu. Ya mungkin ada anaknya karena ada anaknya Bu. Ah, Ya bapak siapa gile. sih nggak sayang anak? Sayang anak sayang. Cah, Mas Viko, pesan buat orang-orang nih, ini kan udah deket lagi nih. Nih kalau kata Krisdayanti menghitung hari. Serangan tuh kan macam-macam ya. Serangan ada yang psych war ada, Aduh banyak Bu. social media war Yes. ada, terus yang yang katanya money politik juga udah pasti Yes, banyak betul. banget nih. Iya. Mas Viko Menurut public seorang Mas Viko lu yang public figure lagi. Kenapa terus? Iya follower lu banyak pasti kan serangannya lebih besar pasti. Ya dengan keberpihakan yang Mas Iya, Viko benar, pilih benar, kan juga benar. Iya. gila-gilaan pasti ada. itu kan sebenarnya dirasain kayak begitu gue selesai dari acara Mata Najwa kemarin. Gue kalau ketemu orang in person itu kayak mereka tuh kayak salut gitu, muji-muji gitu, kayak oh bro keren gitu kan. Tapi di sosmed tuh yang terjadi di gue adalah gue dirujak abis sih. Gue dirujak abisnya ini maksudnya gue udah belasan tahun lah ya maksudnya di Ya. entertainment gitu. Iya, Terus iya. dirujak gitu kayak sebenarnya gue udah biasa. Masalahnya ini ngerujaknya udah the next level. Jadi the next levelnya itu nada atau sentimen ngerujaknya itu nggak cuma satu nada. Jadi ada yang ngerujak dengan sentimen positif. Ya. Oke. Jadi itu tuh bikin gue guilty pleasure gitu, bikin gue ngerasa salah gitu kayak ya nggak apa-apa Bang Viko mah ngotot aja, kita mah yang di sini adem aja gitu. Bang Viko nggak apa-apa panas, kita di sini tenang gitu kayak. Terus gue itu tuh bikin gue ngerasa kayaknya gue over deh kemarin waktu debat gitu. Jadi ada perasaan kayak gitu. Ditambah lagi serangan dengan ada sentimen yang negatif juga tetap ada. Narkoba lu tahu apa gitu. Maksud gue kayak itu nggak Terus diangkat-angkat agak norak terus. lah. Ya, maksudnya Norak udah sih masa menurut lalu gue. ya udah. nggak ada substansinya sama Ya, apa yang nggak gue nyambung. omongin dan gue komentarin gitu. Nggak nyambung. Nggak Nah, nyambung.
maksud gue dengan 2 jenis serangan yang kayak gini itu tuh terombang-ambing gitu. Gue kayak satu gue ngerasa bersalah, satu gue dibikin kesel lagi, satu ngerasa bersalah, satu kesel lagi gitu. Maksud gue nggak bapernya orang digituin tuh ada goyangnya pasti juga. Kena, Iya. pasti kena. Nah masalahnya gue tuh nggak mau nyerah sama ngadepin hal-hal kayak gini. Dari situ gue ngeliat. Itu yang gue mau tanya sebenarnya. Dari situ gue ngeliat bahwa bahkan mereka untuk army yang nyerang orang pendukung yang lain itu mereka punya data analis. Data analisnya ini dia bisa tahu serangan dengan sentimen apa yang paling sering kita balas komennya. Berarti dengan dia tahu hal itu, dia bisa nyerang kita lebih banyak lagi pakai sentimen yang itu. Terus begitu nyecer pakai itu. Udah segitu AI generate-nya. Ngeri. Gila, keren ya. Keren sih. Keren tapi ngeri ya. Ngeri. Begitu gue udah punya kesadaran ini, ya udah kalau ada yang komen-komen yang gak ngenakin ya gue balesnya gila-gilaan juga aja. Kalian. Sepi nih ramein dong. Sangat sepi sekali. Atau gue tahu bukan orang. Iya, mesin. Bot. Emang. Iya juga kesel ya. Aduh. Tapi untuk pemilu ini udah siap ya kira-kira ya. Apapun yang terjadi tetap gas terus. Ya maksudnya kita juga sebenarnya bukan pihak yang lemah atau bukan pihak yang takut gitu. Maksud gue kita punya banyak nama, kita punya juga barisan yang orang-orang baik dan solid, orang-orang kuat yang solid ya. Iya. Ada Jenderal Andika juga di pihak kita gitu kayak. Ya Jenderal Andika kemarin gue liat story-nya juga sih. Kita akan kawal semuanya. Ya. Solid terus, jangan nyerah sampai hari H. Jadi semangat buat teman-teman. Oke. Solid terus, jangan nyerah sampai hari H. Tapi Bu, ya itu Viko juga beberapa kayak di keluarga kecil gua ya, saudara. Ada loh beberapa yang udah tadinya goyang nih. Goyang banget Bu, asli. Ya tugas lo lah. Ya gue udah bilang sampai akhirnya kita berdua, ya tapi ya banyak lah. Mungkin kan dia nggak main terus sama gua nih. Iya. Contoh saudara-saudara gua yang udah punya hak pilih. Nah itu kan juga bisa digoyang. Oh dari mana-mana ya. Iya gua kan. Itulah gunanya grup WhatsApp keluarga. Lo masukin terus tuh semua konten lo. Iya, semua gue suruh tonton. Iya, jadi kan jadi pinter orang. Oh iya juga. Yang nggak ngerti jadinya iya. Iya. Tapi yang anak muda ini susah kan. Kadang-kadang anak muda kan ya nggak bisa. Nah akhirnya gue merasa dia tidak perlu gagasan apa-apa untuk memilih. Karena apa? Suka atau tidak suka. Oh like and dislike berarti. Iya. Jadi dan itu ya? Sah nggak apa-apa juga. Dan salah satunya apa? Mak gue. Ngapa malu? Mak gue deg-degan malah. Gimana nih? Kok kayaknya Ganjar beritanya kalah mulu nih gitu. Lah gue kan padahal itu serangan-serangan sosial media sama psych war yang terjadi itu. Iya mak gue taunya semua yang viral dia yang bagus. Gitu itu tuh kadang-kadang. Itulah butuhnya lo ada di rumah. Yes mudah-mudahan. Oke kalau gitu Mas Viko makasih ya. Mas Viko. Ya, thank you banget. Debat lo kemarin semangat keren. terus. Lebih keren. Karena lu bukan robot kan. Jadi iya, pasti lu orang gua yang soalnya. keren. Dan maksud gue gini, ini gue sebelum closing ya. Kok kerenan mereka bertiga dibanding yang berdebat aslinya. Gue lebih happy nonton Divi gue udah closing ya sama dia dilanjutin ya. Dia udah tapi 2 kali ya Divi ya. Dari awal gue gak ada bahan ngomong. Kenapa sih? Bener-bener. Ya ampun Dada. Oke guys tetap di Trans Isu ya. Bye.